Kita akan buka kitab Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Kalau sudah ketemu, mari berdiri dan membaca firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 tentang Yesus terangkat ke surga. Ayat 6 bersama-sama 2-3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8, kita akan belajar tema yang sangat indah. Kita baca sama-sama 2-3. Kenaikan Kristus, tekun melayani seperti Kristus. Sekali lagi 2-3. Kenaikan Kristus, tekun melayani seperti Kristus. Amin. Jadi kalau kita berbicara tentang kenaikan Kristus, ini adalah peristiwa dan hari besar orang percaya, orang Nasrani. Salah satu yang kelima itu adalah kenaikan Yesus ke surga. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yesus tidak naik ke surga, tentu kita tidak punya bayangan nanti kita itu akan seperti apa. Apakah kita semua mati? Apakah nanti ada kebangkitan? Dan ternyata kebangkitan Yesus ke surga ini pada akhirnya nanti kita diajak bahwa kita pun akan kembali ke surga, terangkat seperti Kristus. Nah, ini adalah berita yang membahagiakan, yang membuat kita seperti tema kita pagi hari ini, supaya kita tekun melayani, kita tekun mengasihi Tuhan, kita tekun mencari hadiratnya. Karena tidak semua orang saya yang mengalami rapture. Rapture ini atau pengangkatan ini berlaku bagi orang yang benar-benar setia mengandalkan Tuhan dan setia mengasihi Tuhan. Banyak orang setia mengasihi Tuhan di dalam perkataan, tetapi dalam tindakan belum. Nah, karena itu Alkitab mau mengajak kita dalam Kisah Para Rasul ini, kita akan meyakini bahwa Allah di dalam teks memberi kita sebuah ajakan yang sangat menakjubkan. Marilah kita semua yang percaya kepadanya tekun melayani. Amin. Mari kita semua yang percaya kepadanya bergairah, bersemangat. Mari kita yang dikaruniakan kesempatan terus melatih diri kita makin hari makin cakap, makin hari makin kokoh, makin hari makin serupa dengan Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kita bertanya kemudian apa yang harus kita pelajari kalau kita menjadi tekun melayani Tuhan. Yang pertama, kita akan membaca yang pertama. Kita baca 1, 2, 3. Yesus menjadi Juru syafaat. ya. Jadi sekali lagi, ketika Yesus kembali ke surga, kita berdoa. Kadang-kadang kita nggak tahu berdoa, kadang-kadang kita tidak tahu memuji Tuhan, kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana berhubungan dengan pemilik hidup kita. Tetapi menarik, Alkitab berkata kebangkitan Yesus ke surga membuat kita semua yang hadir pagi hari ini menikmati yang namanya kuasa yang dahsyat. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, Kristus yang menjadi pengantar dalam hidup yang kita jalani. Seringkali hidup kita ini jumpalita, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah. Kadang-kadang kita tidak tahu kemana arah hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti seperti apa dan apa yang harus kita lakukan. Tapi pagi hari ini Alkitab berkata bahwa Yesus memperjuangkan hidup saudara dan saya. Amin. Dahsyat sekali. Yesus membawa kita kepada sebuah posisi yang artinya apapun yang terjadi kita terjaga karena Kristus kembali ke surga menjadi juru syafaat. Kadang-kadang kalau kita berdoa syafaat, kita bingung di bagaimana doa kita, kadang-kadang kita naikkan tapi kita belum percaya. Tetapi sekali lagi, doa yang dinaikkan itu Alkitab berkata doa itu bekerja
Bukan, karena ada juru syafaat yang agung yaitu Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, ini hal yang luar biasa. Poin pertama ini kita belajar bahwa Alkitab mau mengajak kita meyakini bagaimana secara pribadi ya kita diberi teladan. Kita dipanggil untuk menjadi pendoa bagi orang yang lain. Biasanya kalau kita berdoa kan senangnya aku Tuhan, ya kan? Aku Tuhan. Nah, tetapi pagi hari ini kenaikan Kristus ke surga, kita diajak satu perkara yang besar. Mari kita belajar berdoa. Berdoa ini kadang-kadang kita berpikir manusiawi. Wah, untung sekali orang yang didoakan. Tetapi bukan itu, bukan masalah untung. Tetapi mau nggak kita dipakai Tuhan untuk mendoakan, bisa orang tua kita, bisa suami, bisa anak, bisa kakak, bisa adik, bisa sepupu, bisa tetangga. Makanya setiap minggu kita berdoa di tempat ini, setiap minggu kita berpengharapan kepada Tuhan, dan doa kita naikkan. Artinya bahwa Allah hadir, Allah mendengar, dan Allah menjawab. Dan kita belajar berdoa bagi gereja. Nah, gereja kita ada dalam pergumulan yang besar. Tribulasinya adalah kita bergumul dengan jemaat. Tentu bukan hanya saya yang berdoa, tetapi kita berdoa dan kita bertindak. Tuhan karuniakan, Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Kadang-kadang bisa hilang iman, apalagi lihat di kursinya sebelah kok kosong mulu sih, ya kan ya. Yang sudah rajin tidak mau lagi datang. Tetapi ini tantangan. Kembali lagi bahwa kita harus percaya doa mengubah segala sesuatu. Ada pergumulan gereja kita, tidak banyak jemaatnya Pak, tapi kok ada yang meninggal, ada yang pergi, ada yang datang dan pergi. Tetapi saya selalu senang dengan nasihat Yakobus bahwa hidup yang kita jalani itu adalah hidup yang bergerak ke depan. Ada saatnya kita bersama, ada saatnya kita berpisah. Perpisahan hanya seperti perpisahan tempat atau perpisahan selamanya. Itu dia tentang kematian. Nah, jadi kita juga diajar firman Tuhan, ayo kita berdoa bagi bangsa dan negara. Ayo kita berdoa bagi saudara kita supaya mereka bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ayo kita mendoakan orang-orang yang secara hidup bertarung, mengejar harta, mengejar berbagai hal yang diperlukan, tetapi lupa kepada pemberi harta, lupa kepada pemberi hidup. Pagi hari ini Alkitab mengajak kita hal yang sangat dalam. Maukah kita berdoa? Karena Yesus kembali ke surga, memberikan kita teladan dan menaikkan syafaat. Artinya saudara dan saya pun punya kesempatan untuk mendoakan orang lain. Jadi mungkin Senin, ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dari setiap hari itu berapa persen kita di dalam, ya kan? Apakah gereja kita 5% atau ada 10%? Nah, ini masih pergumulan kita yang hebat, ya. Atau memang kita masih belum berdoa. Nah, ini juga menjadi teguran kita. Atau mungkin kita belum serius dengan Tuhan. Nah, kita saling mendoakan supaya Alkitab membawa kita kepada bagaimana kita mengenal Kristus dalam doa. Berdoa itu menurut saya sesuatu yang harusnya orang biasakan, karena berdoa itu artinya kita berbicara dengan Bapa di surga. Nah, kalau kita tidak terbiasa, berarti kemungkinan besar kita jarang berdoa, ya kan, begitu Alkitab. Nah, jadi itu yang pertama, Yesus kembali ke surga dan dia menjadi juru syafaat. Nah, kemudian kita belajar yang kedua, kita baca sama-sama 2-3. Yesus menyediakan tempat di surga. Kita akan buka kitab Yohanes supaya kita ini dalam dunia ini tidak putus pengharapan. Jadi kita buka kitab Yohanes, dan ini adalah kitab yang selalu biasanya dibacakan kalau ada orang meninggal, tetapi atau penghiburan. Tetapi teks ini sebuah janji yang menurut saya berkaitan dengan kekekalan. Bagaimana kita mensikapinya. Jadi di dalam Yohanes pasal 14 sudah ketemu? Kita akan baca sama-sama Yohanes pasal 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Baca sama-sama 2-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk
bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Amin. Jadi ini menjadi pengharapan orang percaya. Jangan sampai kita nanti kembali ke tempat yang kita tidak kenal. Jadi ada dua kalau kita bicara tentang Alkitab, itu berkaitan yang pertama dengan tempat yang kekal, satu itu neraka, yang kekal kedua yaitu surga. Dan kembali lagi bahwa kenapa kita beribadah? Karena kita tahu tujuan kita yang pasti. Nah, jadi jangan sampai kita beribadah jadi apapun, mau kita kolektan, mau kita menyanyi, mau kita apa aja, memperbaiki kabel, menggeser kursi, selalu tujuan itu berkaitan dengan kekekalan. Jadi investasi di bumi dan berkaitan, saya sangat senang sekali Alkitab berkata segala yang kita kerjakan bagi Tuhan mungkin kecil, mungkin kayaknya nggak penting, tetapi itu berkaitan dengan rumah kita di surga. Dalam bahasa Inggris itu digunakan kata mansion. Di rumah Bapakku banyak rumah-rumah. Nah, apakah nanti rumah kita besar kecil itu tergantung apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi kalau saya selalu meyakini bahwa segala yang kita kerjakan itu berorientasi kekekalan. Jadi kita misalnya melayani Tuhan berorientasi kekekalan, memberi berorientasi kekekalan, berdoa berorientasi kekekalan. Apa saja yang kita lakukan. Nah, jangan sampai kita nanti kembali tidak masuk ke dalam rencana Allah. Nah, ini dia. Jadi karena kita agamawi itu apa? Yang penting agamanya A, agamanya B, agamanya C, tapi nggak sehat, nggak tumbuh di dalam Tuhan. Beragama tetapi cara hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Beragama tetapi belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini saya diskusi dengan seseorang dan saya sampaikan begini. Terlalu sulitkah percaya kepada Tuhan akan mempercayai Tuhan akan hidup kita? Karena menurut saya kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang kita khawatirkan? Tentu ada masalah banyak ya. Siapa yang nggak punya masalah? Saya kembali bilang hanya orang mati yang nggak punya masalah kan? Mau di apa-apain nggak bisa. Tapi selagi kita hidup pasti ada masalah, pasti ada pergumulan, pasti ada lembah-lembah air mata. Kita pasti berhadapan dengan lembah yang maut. Tetapi Alkitab, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan berkata bahwa ketika saudara dan saya hupomone bertekun setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun, Allah menyatakan pernyataan yang dasar. Dia menyediakan tempat bagi kita. Ada amin? Tempat yang tentu semua orang yang beragama merindukan, yaitu surga yang mulia. Nah, dalam surga yang mulia itu ada apa? Ada rumah yang Tuhan sediakan. Nah, ini kadang-kadang saya ngobrol dengan teman saya berkata, wah kami punya tanah, kami punya rumah, satu di sana, satu di sini, satu ya banyak sekali. Saya investasi A, investasi B, tapi di otak saya tidak begitu. Saya berkata, thanks God untuk berkat yang melimpah dan karuniakan Tuhan kepadamu. Terus saya berkata, saya mau menang, nggak ada tanahku kayaknya, tapi saya mau menabung surga juga. Ya, karena itu nanti nggak bisa kubawa itu. Iya, siapa yang bisa bawa tanah? Ya, Mama Ira ini sibuk sekali menanam padi di sawah, ya kan bisa encok gitu kan. Tapi setelah itu kita gunakan hasilnya untuk kesementaraan, ya kan? Nanti ada hasilnya, bisa dipanen, bisa dipakai, dimakan, kemudian dijual dan lain sebagainya. Tapi itu sementara. Bisa kan nanti sudah itu kita bawa, tolong ditenteng sawahnya ke surga. Gak ada. Karena kita berkata jalannya dari emas. Wah, ini dasar sekali. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan, ini indah sekali. Jadi kita diberitahu bahwa akhir hidup kita itu bersama-sama dengan Allah. Ada amin? Akhir hidup kita itu ada hal yang sangat menakjubkan. Nah, inilah alasan kita memberitakan Injil. Inilah alasan kita beribadah. Dan kalau kita belajar tentang Alkitab, kita belajar bahwa kehidupan kekal itu diberikan. Alkitab berkata bagi semua orang, bagi setiap orang yang percaya. Setiap berarti bicara satu-satu. Setiap orang yang percaya, tidak borongan, tidak boncengan, tidak pegang-pegangan ke surga, tapi bagi setiap. Nah, ini indahnya
kekasih Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ini membuat saya tidak kenal lelah, berterus berjuang melayani Tuhan. Karena saya berpikir segala yang diupayakan dalam dunia itu hanya sementara, tetapi akan tujuan yang jelas. Apapun yang kita lakukan itu pasti jalannya. Dan itu tentu membuat kita tenang dan bahagia. Apa yang dikejar orang dalam ini? Semua memang orang ingin mendapatkan segala sesuatu lebih. Tetapi bagi saya, lebih itu semua tergantung takaran. Lebih bahagia enggak? Lebih menyenangkan Tuhan enggak? Lebih memuliakan Tuhan enggak? Nah itu dia semua. Itu menjadi pertanyaan. Bukankah banyak orang yang lebih tetapi meninggalkan Tuhan, enggak mau lagi ibadah kan? Kemudian mengatur dirinya lebih hebat daripada Allah. Yang kedua ini tentu mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca firman janji Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayat 14 ayat 1 sampai 3 berkata, di rumah Bapakku banyak mansion, banyak rumah-rumah. Nah, biarlah ini menjadi penghiburan kita terus melanjutkan hidup dengan semangat. Ada amin? Dan yang berikutnya, yang terakhir kita baca 2-3, Yesus mengutus Roh Kudus. Jadi ia mengutus Roh Kudus sebagai apa? Penolong. Kita baca Yohanes 14 tadi, masih sama teks yang sama. Ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. 16 sampai 18 sudah ketemu? Kita akan baca teksnya. 2-3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Amin. Jadi ini menarik sekali. Setelah Yesus kembali ke surga dan dia berkata, hai, saya sediakan tempat. Tapi yang kedua berkata, saya kembali, tetapi dia kembali dalam keilahiannya. Dia kembali dalam ruah, dalam roh. Dan dia berkata, saya akan memberikan Roh Kudus. Nah sebenarnya kalau kita contohnya begini, Roh Kudus siapa? Roh Kudus ini adalah Allah sendiri. Makanya banyak orang kadang-kadang bercanda, Roh Kudus ini bisa dipermainkan. Tidak bisa. Dia adalah pribadi Allah. Pribadi Allah yang ketika orang Amerika berkata Jesus, di Toraja berkata Puang Yesus hadir. Kemudian bisa aja di Afrika Jesus, ya kan ya. Kemudian di Jawa berkata Du Gusti Pangeran hadir, Maha hadir. Jadi ini dasar sekali Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kita. Kadang-kadang kita nggak bisa berdoa, bukan? Kadang-kadang kita tidak bisa, kita geger, disuruh berdoa, bingung kita mau doa apa. Tetapi sekali lagi Alkitab berkata Roh Kudus yang akan menuntun. Kita hidupnya lagi nggak seret, Roh Kudus mengingatkan, udahlah, jangan kesana, ayo kamu bangkit. Kita hidupnya mungkin tidak serius lagi dengan Tuhan. Roh Kudus berkata, ayolah bangkit lagi kasih Tuhan. Kita mungkin keadaannya tidak dalam keadaan situasi kita mudah putus asa. Roh Kudus berkata, ayo bergembira, muji Tuhan, ayo. Jadi kita, Roh Kudus ini menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Makanya doa saya sederhana, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, doa saya, Tuhan tuntunlah kami yang mendengar firman-Mu di dalam kebenaran-Mu, seluruh kebenaran. Karena sekali lagi untuk memahami firman Tuhan yang dibawakan oleh manusia biasa sama seperti saya selalu percaya bahwa firman itu mengubah bukan karena saya, tetapi karena karya Roh Kudus. Kita berjumpa dan berkata, oh ya Tuhan ya, ini salah yang saya lakukan, itu karya Roh Kudus. Kita menyadari, oh ya, selama ini Tuhan mungkin saya agamawi. Kita sadar yang mengingatkan itu adalah Roh Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mempelajari firman Tuhan, kita hidup bukan untuk melakukan kehendak pribadi. Amin. Kita hidup untuk apa? Untuk tunduk dalam ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memampukan kita. Roh Kudus inilah yang menyertai kita. Roh penghibur, roh penolong.
Ya, roh yang membawa kita berada pada ambang-ambang yang krusial, dan roh itu yang meneguhkan kita untuk bangkit kembali. Roh itu yang membuat kita melihat kembali ke dalam firman Tuhan, dan kita berkata, terima kasih Roh Kudus. Kita ada orang berkata, ya saya di hadapan Tuhan, saya ibadah ya karena saya kuat dan gagah. Enggak. Kalau tidak, karena itu karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang menjamah hati kita, kemudian kita mau datang kepada Tuhan. Saya semalam bergumul karena Mama Iren menyampaikan pesan tidak bisa memimpin itu di malam hari, ya kan ya. Dan saya itu full mengajar dari pagi sampai malam jam 9. Dan saya dalam sementara mengajar itu teringatlah sama Sandra. Saya tidak punya peluang Sandra ini hadir hari ini. Dan saya mengirim pesan 8:30, saya suruh ke rektorat, kan saya masih mengajar. Saya bilang pimpin, dia siapkan itu juga tengah malam, kirimnya tengah malam, saya bertahan menunggu. Dan akhirnya sampai juga di sini pagi hari ini memimpin. Bagi saya itu kalau Tuhan tidak kasih hati yang baik, akan sulit sampai di sini. Kan sebagai mahasiswa pasti enak tidur biasanya, ya kan? Ada Yohana juga kan, Yohana menjadi bangun pagi nih kan. Jadi kita berjuang mengasihi Tuhan itu, Alkitab menyediakan janji, selalu ada upah, selalu ada pertolongan, selalu ada hal yang baik yang Tuhan karuniakan. Dan biarlah sekali lagi saya akan mengingatkan melalui firman Tuhan, biarlah kebangkitan Kristus membuat membuat kita semua itu setia, tekun melayani seperti Kristus. Amin. Kebangkitan Kristus membuat kita maju pantang mundur, membuat kita bertarung dengan hidup, membuat kita bersemangat dengan hidup, membuat kita berkata, ya anugerah Tuhan membuat saya tetap berdiri. Dan kebangkitan Kristus itu nanti contoh model kita diangkat ke surga. Kebangkitan Kristus menyediakan kita tempat, dan kebangkitan Kristus memberikan kita kasih yang dahsyat, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita menjalani hidup dalam dunia yang sementara. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami beruntung merenungkan firman Tuhan, dan di hadirat-Mu Tuhan kami melihat sebuah janji yang indah, janji yang besar yang dikaruniakan, bahwa kelak pun kami akan rapture, diangkat oleh Tuhan. Kami tidak usah khawatir, kami bertarung, berjuang, dan kami segala yang kami kerjakan berorientasi surga, kekekalan. Kami dijanjikan rumah, kami dijanjikan tempat yang maha indah, bahwa kami lebih mengasihi-Mu, bahwa kami lebih mencintai-Mu, tidak lelah bangkit melayani Tuhan dalam segala hal yang kami bisa kerjakan dan memuliakan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, meteraikan dalam karya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada pujian. Kita mengangkat pujian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih kami, atas kasih karunia-Mu. Kami telah mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan ungkapan syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Semoga persembahan ini dapat kami pergunakan untuk memuliakan di tempat ini dan memakai untuk pembangunan di dalam rumah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih
Yesus ini kami berdoa. Amin. Jadi shalom, selamat hari kebangkitan Kristus. Hari Minggu kita akan ibadah, sekalian ibadah perjamuan kudus, dan itu kita lakukan di minggu pertama. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam bulan yang bulan baru, ya, bulan Juni, dan kita akan ibadah dan terus kita bergumul untuk kebutuhan gereja. Kita berdoa untuk ibadah anak, kita berdoa untuk LCD baru, kita berdoa untuk pemain musik, kita berdoa untuk singer, worship leader. Kita doakan semua jemaat yang hadir, kita doakan supaya kita berdoa kenaikan Yesus ke surga ini membawa sebuah terobosan dalam ibadah, dalam gereja kita, dan banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Demikian pengumuman. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu penuntun Kami Memuji Kebesaran. Kami
Yerusalem. Terima kasih untuk kehadiran gereja yang ada di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati gereja ini menjadi tanda dan alamat Tuhan. Kami yang ada di dalamnya mampukan kami untuk terus semangat memberitakan Injil, menjadi contoh dan teladan dalam keluarga di masyarakat. Dan kami berdoa bergumul bersama-sama Tuhan, Engkau tambahkan jiwa-jiwa baru. Kami berdoa Tuhan, kebenaran-Mu menerobos membebaskan orang-orang yang terkungkung dalam budaya, yang terkungkung dalam adat, yang terkungkung dalam pemikiran-pemikiran yang egois, yang terkungkung dalam budaya masyarakat. Bebaskan Tuhan, sehingga mereka boleh datang kepadamu. Kami mendoakan Talonge seluruh pemerintahan diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan jemaat yang tidak hadir, apapun kondisinya, mendoakan Bu Agnes, mendoakan Pak Kinako, mendoakan Bu Marta, mendoakan Indo, mendoakan Papa Sipia, mendoakan Pak Baharudin, mendoakan teman-teman yang tidak hadir, apapun kondisi keadaan mereka. Roh Kudus menghadir di tengah mereka, mengingatkan dan menyadarkan, menguatkan dan meneguhkan, melewati batas-batas kesulitan hidup dan datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, mendoakan ibadah raya besok Minggu semua berjalan dalam perkenanan Tuhan. Kami semua boleh hadir memuji, merayakan hari pertama dalam bulan yang Tuhan karuniakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah Minggu, Tuhan tambahkan jumlah anak yang kami didik, bertumbuh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan gereja. Doa kami dalam pergantian LCD Tuhan tolong. Berdoa untuk pemain musik juga Tuhan tolong. Kami juga mengucap syukur. Kami percaya Tuhan kirimkan orang-orang baru yang mengasihi-Mu, yang akan membantu dalam pelayanan musik, dalam pelayanan worship leader, dalam pelayanan singer, dalam pelayanan tari-tarian, dalam berbagai pelayanan yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa dari tempat ini dimulai rencana Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang dahsyat, dan kami terima janji-Mu itu digenapi dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam gereja kami. Hari ini kami semua yang beribadah berdiri di hadapan-Mu, kami berdoa berkat Abraham, berkat Ishak dan berkat Yakub menyertai kami. Kami hidup dalam hidup yang berkemenangan, kami hidup dalam hidup yang diberkati, dan kami menikmati kebaikan Tuhan. Apa yang kami tabur persembahan kami, biarlah Tuhan berkati supaya tidak ada di antara kami yang kekurangan. Kami pakai untuk memuliakan nama-Mu, kebenaran-Mu Tuhan materaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan pujian penyembahan kami yakin tembus kehadiran Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, dan jika dalam ibadah kami tidak berkenan, Tuhan tahirkan dan ampuni kami Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk terus memperbaiki diri, berkenan di hadapan-Mu. Mari angkat tangan tinggi dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta yang indah melingkupi hidup kita dalam Kristus Yesus, penghiburan yang sejati daripada Allah Roh Kudus, itulah yang menuntun, menghidupkan, memateraikan kita untuk menjalani kehidupan yang berkualitas sepanjang minggu ini. Dalam Kristus yang hidup, kita semua yang percaya